A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai aturan atau keutamaan berniat ketika belajar. Jadi fasal di sini adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf takdiruhu hadza. Jadi asalnya hadza faslun. Ya, hadza faslun. Kenapa faslun menjadi khobar bukan menjadi mubtada? Karena faslun dalam keadaan nakirah, sementara mubtada pada dasarnya harus ma'rifah. Sehingga kemudian menjadikannya sebagai khobar itu afdol, aula dibandingkan menjadikannya sebagai mubtada. Kecuali kalau seandainya mubtada itu diletakkan di akhir atau menjadi mubtada muakhkhar daripada khobar yang jar majrur, maka itu justru lebih baik dalam keadaan nakirah. Ya, karena ini didahulukan maka lebih baik dia menjadi khobar dari mubtada yang mahdzuf takdiruhu hadza. Hadza faslun. Ini adalah sebuah fasal fin niyati fi halit ta'allumi, ya, yang membahas mengenai aturan-aturan niat, mengenai keutamaan niat fi halit ta'allum, ketika sedang atau proses belajar. Ya, pentingnya niat ketika belajar seperti itu. Ya, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, belajar. Allama yu'allimu ta'liman, mengajar. Alima ya'lamu ilman, mengetahui. Ana a'lamu, saya mengetahui. Ana u'allimu, saya mengajar. Ana ata'allamu, saya belajar. Ya. Summa la budda lahu minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian mestilah la budda, ya, itu kan budda itu tidak, la itu tidak boleh tidak. Jadi kemudian tidak boleh tidak. Artinya apa? Mesti. Ya. Kemudian mestilah, ya, lahu, bagi siapa? Orang yang belajar, muta'allim di sini. Orang yang belajar, lil muta'allimi, apa yang mesti dia lakukan? An-niyah, berniat fi zamani ta'allumil ilmi, ya, selama masa atau periode dia belajar, mempelajari suatu ilmu. Jadi kalau orang itu mau belajar atau sedang belajar, maka harus ada niat dalam hatinya. Ya, nanti niatnya apa akan dibahas. Yang penting dulu kita ketahui kalau orang belajar harus niat. Ya. Kenapa? Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena niat itu merupakan asal atau pokok dari segala sesuatu, segala keadaan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat atau innamal a'malu binniyat. Ya. Ala ikhtilafi riwayat, hadisun sahih, ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini juga menjadi khobar dari mubtada mahdzuf. Ya, hadza hadisun sahihun. Asalnya ini hadis yang sahih, ya. Nah, kalau kita biasanya menghafal hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu banyak orang yang memahami itu satu kalimat yang maknanya satu. Itu sebenarnya dua kata, dua kalimat itu, ya. Jadi innamal a'malu binniyat punya arti sendiri. Wa innamal likulli imri'in ma nawa itu artinya sendiri, dalil sendiri-sendiri itu. Ya. Innamal a'malu binniyat itu ada yang tertakdir di sana. Innamal a'malu sholihatun binniyati. Itu asalnya. Jadi amal itu baru bisa soleh, sah, ya. Soleh itu kan dianggap, ya, atau sah. Kapan? Apabila diiringi dengan niat. Ini dalilnya apa? Kalau kita sholat zuhur nggak pakai niat, nggak sah sholat zuhurnya. Kalau kita wudhu nggak pakai niat, nggak sah wudhunya. Itu dalilnya itu. Innamal a'malu binniyati. Ya, yang kedua ada lagi wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu bergantung kepada apa namanya? Niat seseorang itu seperti apa, gitu. Nah, jadi penjelasan fa in kanat hijratu itu segala macam itu sebenarnya menafsirkan atau menjelaskan poin cabang yang kedua, gitu. Nah, itu namanya ilmu mempelajari hadis dari bahasa Arabnya. Jadi yang faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, terus faman kanat hijratuhu ila dunia dan lain sebagainya, atau ila mratin yang kihwa segala macam, itu menafsirkan apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Karena itu kan kaidah konteksnya yang cocok seperti itu. Kalau niatnya untuk Allah sama Rasulnya, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya untuk dunia, maka dapat dunia. Kalau niatnya untuk menikahi seorang perempuan, ya dapat perempuan, gitu kan. Nah, itu kan menafsirkan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu punya niatnya masing-masing, gitu kan, seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang panjang itu menafsirkan yang kedua.
Jadi poin pokoknya dua hadis itu sebenarnya. Hadis nomor 1 dalam arba'in itu ya. Innamal a'malu binniyat itu satu potong. Wa innamal likumri ma nawa itu potongan yang kedua. Setelahnya itu menafsirkan potongan yang kedua. Gitu. Nah, di sini yang dibahas bukan potongan yang kedua, tapi potongan yang pertama saja. Innamal a'malu bin niyati. Gitu, ya. Sesungguhnya amalan itu apa yang tertakdir solihatun. Innamal a'malu solihatun bin niyati. Gitu ya. Karena kan kalau seandainya kita belajar di nahwu shorof ya. Kalau khobar itu berupa jar majrur, dia harus punya syarat kan? Dia harus punya mutalak. Ya. Nah, mutalaknya itu tertakdir. Bisa kainun atau istaqarrah atau mustaqirun boleh. Tapi di sini bisa diartikan dengan sholihatun. Jadi innamal a'malu sholihatun bin niyati. Oke, innamal a'malu sholihatun bin niyati. Nah, innama nanti itu ada perbedaan pendapat juga. Apakah di situ dengan arti hasor atau kosor atau tidak gitu ya. Jadi kan kalau asalnya kan itu kan inna wa akhwatuha. Innama itu asalnya inna wa akhwatuha. Inna anna laita la ala lakin lakinna sama ka anna asalnya. Jadi inna itu asalnya. Ya. Kemasukan sama ma namanya makafah namanya. Ketika inna yang mana aturannya tansibul isma wa tarfaul khobar kemasukan sama makafah hilang amalannya menjadi mubtada khobar biasa. Makanya di sini kan innamal a'malu bukan innamal a'mala gitu kan. Karena kan inna wa akhwatuha itu. Siapa yang menghilangkan kerjanya inna? Si makafah itu. Ya, hilang kerjanya si inna gara-gara kemasukan sama makafah. Jadi ini al-a'malu biniyati kan mubtada khobar. Gitu ya. Itu kalau mengkaji hadis dari bahasa Arabnya seperti itu. Nah, di sini dilihat kenapa? Sahnya suatu amalan itu apabila dia ada niatnya. Artinya, kenapa di sini harus ada niat ketika orang belajar? Emang belajar itu bukan ibadah. Itu ibadah, gitu ya. Bahkan kan masyhur ya, Imam Syafi'i yang mengatakan ya, belajar itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunat ya. Tapi kan ini maksudnya sholat sunat mutlaqah. Sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat yang lain. Ya kalau sholat sunat yang lain ya tetap lebih utama sholat sunat yang lain. Jadi ini hadis itu harus ditafsirkan juga. Ada sesuatu yang tersembunyi ya. Jadi belajar itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah. Itu maksudnya sholat sunnah yang mutlaqah. Sholat sunnah mutlak. Ya tahu sholat sunnah mutlak apa? Jadi kita harus tahu dulu sholat itu terbagi dua. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi tiga. Ada dzatu sabab, ada dzatu waktin, ada laisa lahu sabab wa laisa lahu waktin. Nah, zatu sabab sunnah karena sebab tertentu. Contohnya seperti masuk masjid disunahkan sholat. Apa yang menyebabkan kita sunnah sholat? Sebabnya adalah masuk masjid. Yang kedua, ada sunnah itu karena sebab waktu. Contoh, masuk waktu duha dianjurkan untuk sholat. Nah, itu namanya zatu waktin. Ya. Yang ketiga, tidak punya sebab, tidak punya waktu, itu namanya sholat sunnah mutlak. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain yang disampaikan oleh beliau ya sebagai syahidnya, kam min amalin yatasawwaru. Ya, ini kalau kita baca syarahnya itu bi bina'il fa'il sebenarnya. Kam min amalin yatasawwaru. Jadi berbentuk amalan itu. Jadi kam ini kam khobariyah yang artinya itu kathiran ya. Betapa banyak suatu amalan ya. Betapa banyak suatu amalan yatasawwaru. Bentuknya bisurati a'malid dunia. Bentuknya itu seperti amalan-amalan dunia. Ya, bentuknya seperti amalan-amalan dunia. Wa yasiru bihusnin niyyati min a'malil akhirah. Tapi karena sebab ada niat yang baik dalam melakukan perbuatan yang duniawi itu menjadi amalan akhirat ya. Ya, jadi urusannya duniawi. Tapi gara-gara diniatkan untuk sesuatu yang baik, jadi urusan ukhrawi nilainya. Contoh, tidur, makan. Itu urusan duniawi atau ukhrawi? Duniawi kan? Tapi kalau saya tidur supaya besok pagi sholat subuh bisa segar. Itu tidurnya pahala itu. Tidurnya pahala itu. Atau saya sholat subuh. Ya, saya sholat subuh. Bukan. Saya makan supaya nanti setelah ini bisa ibadah. Atau misalkan saya buka puasa ini, semoga nanti ketika malam itikaf saya bisa kuat. Itu makannya pahala itu. Akmalul dunia, makan dan minum. Tapi bihusnin niyati dengan niat yang baik menjadi akmalul akhirah. Kebalikannya, wa kam min amalin. Betapa banyak suatu amalan itu
yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Bentuknya amalan akhirat. Summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Tapi karena sebab niatnya yang salah, niat yang jelek, menjadi amalan duniawi belaka. Contohnya apa? Sholat. Buat apa sholat? Ya, karena disuruh sholat gitu. Aturannya, hukumnya seperti itu sholat. Nah, itu amalan akhirat yang kita lakukan, tapi dihitung sebagai amalan duniawi, dihitung olahraga aja mungkin seperti itu. Gitu ya. Makanya penting niat itu. Ya, makanya dalam belajar niat itu harus ada karena niat itu kan masuk apa namanya belajar itu termasuk dalam hal ibadah seperti itu ya. Jadi itu dua dalil, dua hadis yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji sebagai penguat daripada keterangan wajibnya seseorang untuk berniat ketika belajar. Jadi belajar kita ini kalau udah ada rasa terpaksa gitu kan, ya rugi gitu kan. Amalul dunia jadinya gitu kan. Ini amalul akhirah yang kita lakukan ini. Tapi kalau niat kita udah rusak, hati kita udah rusak, ini udah jadi amalul dunia ini. Sia-sia gitu. Makanya kalau belajar niatkan aja. Meskipun saya lelah, meskipun saya letih, ya maka saya paksakan. Kenapa? Karena saya mengharapkan sesuatu yang nanti akan diniatkan. Tiada apa saja niat-niat belajar itu ada nanti seperti itu. Ya. Apalagi sekarang kan banyak kondisi ya. Jadi para ulama itu kalau kita baca cerita-cerita para ulama, dia itu berbeda sama kita apa? Kalau kita sakit biasanya kita nggak hadir majelis ilmu, ya kan? Tapi para ulama dulu dia itu sakit mau menyembuhkannya itu dengan cara hadir di majelis ilmu, ya. Jadi saya sakit, waduh saya kalau di rumah sakit, cara menyembuhkannya ini ya saya harus datang ke majelis ilmu. Kenapa? Dalam majelis ilmu akan dibahas apa? Zikrullah kan. Ya, jadi kalau dia ingat sama Allah dia semakin sehat gitu. Gitu. Jadi niatkan datang ke majelis itu untuk menghilangkan semua penyakit, bukan nggak datang kajian karena sakit. Gitu. Paham? Jadi kenapa kita datang untuk menghilangkan penyakit ada dalam tubuh kita? Jadi sebenarnya nggak alasan saya sakit nggak datang kajian, nggak datang apa namanya, nggak datang majelis ilmu. Salah. Justru dengan sakit itu kita datang ke majelis ilmu supaya apa? Mencari kesehatan di sana. Ya. Jadi penyakit-penyakit itu akan hilang dalam majelis ilmu itu. Minimal satu penyakit apa itu? Penyakit kebodohan yang ada dalam diri kita akan hilang dengan cara majelis ilmu, satu-satunya cara. Tidak ada yang lain. Nggak bisa ke dokter, gitu ya. Wayan bagia ini baru masuk ke permasalahan mengenai bagaimana seharusnya niat seorang penuntut ilmu itu niatnya seperti apa. Wayan bagi ayyan wiyal muta'allimu. Ini khobarnya dari fi'il fa'il. Seseorang yang menuntut ilmu itu hendaknya dia berniat apa? Satu, ya, bitolabil ilmi, dengan menuntut ilmu itu niatnya satu, ridhollahi, mencari ridho Allah. Ini niat utama. Niat utama dalam menuntut ilmu itu ya, mencari ridho Allah. Udah. Kenapa kok kamu rajin sekali majelis ilmu? Ya karena ridho Allah itu ada di sana. Kan kita semua hafal hadisnya ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ya, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ya. Dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mendapatkannya? Ya, karena memang ridho Allah itu yang ada di sana gitu kan. Intinya ridho Allah itu dalam majelis itu. Jadi kita ini diajak untuk sesuatu yang mana dengan sesuatu ini kita lakukan dengan niat yang ikhlas, kita dapat ridho Allah. Nah, sehingga kemudian menjadi pertanyaan, kok ada orang yang diajak untuk belajar tapi malas-malasan belajar? Ya, jadi pertanyaan itu. Diajak belajar kok malas belajar. Ya, mungkin nggak terlafaz dengan perbuatan gitu ya. Terlafaz mungkin nggak ada orang yang berani melafazkan saya malas belajar, nggak ada. Tapi tubuhnya yang mengekspresikan itu. Ya, dimulai dari cara belajarnya, ya, dari mulai kehadiran dalam belajarnya, gitu. Yaitu boro-boro dapat ridho Allah gitu ya, masih jauh ridho Allah. Kalau kita nggak dapat ridho Allah, terus dapatnya apa nanti? Gitu. Ya, jadi itu belajar itu sesuatu yang apa ya, nilainya itu luar biasa sebenarnya. Tapi orang banyak nggak tahu dengan nilainya itu sehingga kemudian lalai daripada belajar itu. Kalaulah dia bisa mengetahui betapa besarnya yang dia dapatkan dengan belajar itu, orang akan belajar semua. Yang pertama, jadi niatkan pertama belajar itu mencari ridho Allah. Saya niat belajar dari asrama pergi ke majelis untuk mencari ridho Allah. Udah, itu aja dulu. Nggak usah niat-niat yang macam-macam dulu. Ridho Allah, udah. Yang penting Allah ridho sama saya.
Ya, kenapa demikian? Karena barangkali kalau nggak ada majelis ini kita bisa bisa jadi melakukan maksiat di luar sana, gitu kan? Ya, makanya kan kalau seandainya eh, apa namanya dalam bahasa Arabnya itu ya nafsaka ya illam tusyaghilha, kalau tidak engkau sibukkan dirimu dengan suatu kebaikan ya maka engkau akan disibukkan dengan suatu keburukan gitu kan. Makanya sibukkan dengan suatu kebaikan ya, muhasabah aja diri kita gitu kan. Kalau saya nggak melakukan kebaikan biasanya sedang melakukan apa ya, hal-hal meskipun nggak maksiat tapi nggak berguna biasanya kan seperti itu. Kalaupun nggak maksiat tapi nggak berguna juga gitu kan. Nah jadi sibukkan dengan sesuatu yang baik seperti itu. Nah, salah satunya dengan belajar. Jadi yang dicari adalah ridho Allah. Yang kedua niatnya apa? Ad-darul akhirah. Ini tujuannya murni untuk akhirat. Ya, murni untuk akhirat, ya, bukan untuk duniawi. Jadi kalau misalkan ada orang habis selesai daurah lalu mikir-mikir, habis ini saya buka daurah gitu. Saya yang ngajar. Nah, itu kan berarti sudah ngincer dunia, bukan berarti nggak boleh untuk mengajar orang, tapi kan kita harus lihat dulu kadar kemampuan kita sejauh mana. Banyak orang yang cuma sekedar cari sanad, yang penting dia bisa sah ngajar. Banyak orang yang seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang benar-benar niat belajar, dia itu nggak akan cari dunianya dulu, carinya akhiratnya. Buat apa saya belajar? Karena tujuan-tujuan akhirat pasti seperti itu. Mencapai ridha Allah, supaya dapat pahala. Pokoknya tujuannya pasti akhirat, nggak pernah ada tujuan dunia. Gitu ya. Buat apa kuliah? Biar dapat gelar LC. Ya, lulusan cerewet. Nah, itu kan apa namanya? Untuk gelar dunia aja gitu kan. Nah, sehingga yang kemudian itu tidak dibenarkan. Jadi niatnya karena ridha Allah, yang kedua karena akhirat. Ya, pokoknya sesuatu apapun yang dia incar dari belajarnya itu tujuannya pasti untuk akhirat, bukan untuk dunianya. Lalu berikutnya wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal. Ini yang ketiga. Niatnya belajar itu untuk menghilangkan kebodohan. Nah, itu tadi yang sempat kita ya. Jadi majelis ini, majelis ilmu itu adalah sesuatu apa namanya? Lumbungnya kesehatan untuk menghilangkan suatu penyakit. Penyakit apa? Penyakit kebodohan, minimal penyakit kebodohan. Jadi kebodohan itu kan penyakit ya, ya. Penyakit bodoh itu penyakit. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan bodoh ya berarti kita dalam tanda kutip penyakitan sebenarnya. Nah, bagaimana cara menghilangkan penyakit itu? Caranya dengan belajar. Jadi niatnya salah satunya yang ketiga, ya, niatnya yang ketiga al-jahl, menghilangkan kebodohan untuk dirinya an nafsihi wa an sairil juhal, dan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang-orang yang bodoh. Jadi bukan hanya untuk kita saja, tapi nanti kita ajarkan juga. Gitu. Tapi itu niat yang nomor tiga ya. Ingat yang pertama niatnya pasti ridho Allah dulu. Yang kedua segala yang saya lakukan untuk amalan akhirat bukan duniawi. Yang ketiga baru untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya dan juga akan orang lain seperti itu. Yang keempat ihya ad-din, menghidupkan agama ya, karena agama itu hidup dengan ilmu ya. Banyak sekarang ilmu-ilmu yang dilupakan karena nggak ada lagi orang yang belajar ilmu itu ya. Di pesantren-pesantren sekarang jarang, bukan nggak ada ya, tapi jarang sekali. Mana pesantren yang belajar ilmu arut sama ilmu qawafi sekarang? Jarang. Ilmu apa itu gitu kan? Nggak ada yang bisa ngajarin lagi masalahnya. Nggak ada lagi yang paham sama arut sama qawafi, nggak ada. Akhirnya apa? Ilmu arut dicoret ganti sama TIK. Ilmu arut, ilmu qawafi dicoret jadi diganti menjadi PKN gitu. Ya karena nggak ada lagi yang bisa ngajar. Makanya ketika kita belajar, kita bisa tahu ilmunya itu sehingga hidup ilmu itu terus. Nah, sama dengan Islam ini. Islam ini kalau seandainya nggak ada lagi orang yang paham, dia akan redup, lama-lama akan hilang gitu. Makanya di barat sana kan orang sudah nggak mikirin agama lagi. Kenapa? Pakarnya sudah makin sedikit, orang yang ngamalkan agama makin sedikit, sehingga agama itu udah nggak ada, seolah-olah udah nggak ada. Gitu. Itu bisa jadi berlaku di Indonesia, bisa jadi. Nanti akan berlaku kalau misalkan seseorang tidak mau lagi menuntut ilmu itu. Jadi menghidupkan agama caranya dengan ilmu. Selagi masih dipelajari ilmu itu, agama itu masih ada. Selagi masih ada orang belajar sholat, pasti orang masih sholat di negeri itu. Gitu kan? Tapi kalau seandainya orang nggak belajar sholat lagi di suatu daerah, masih adakah orang sholat saat itu? Pasti nggak ada lagi orang sholat. Jadi menghidupkan agama dengan ilmu itu. Wa ibqa'il Islam, ya, mengekalkan Islam supaya nanti Islam masih ada terus di dunia ini, ya caranya dengan ilmu tadi. Ini kan mirip-mirip aja ya. Jadi sering sekali
eh, dalam bahasa Arab itu ya, kalimat-kalimatnya itu sebenarnya sinonim, tapi disebutkan berulang kali untuk menegaskan. Sehingga kemudian wawunya nanti disebut dengan bukan wawu ataf saja, tapi wawu tafsir namanya. Ya, ataf tafsiri yang menafsirkan sebelumnya ada, nanti ada juga yang menjelaskan sebelumnya juga ada dan lain sebagainya. Di ibu qaul Islam sama ihya kan sama ya. Menghidupkan agama, mengekalkan Islam. Sebenarnya kan sinonim, nah maksudnya sama. Fa inna ibqa'al islami bil ilmi, karena sesungguhnya Islam itu bisa kekal hanya dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Nah, ini yang penting ya. Bahkan beliau sampaikan apa, yang Zarnuji sampaikan apa? Tidak sah yang namanya zuhud dan takwa. Jadi jangan ngaku orang zuhud dan jangan ngaku orang yang sudah bertakwa ma'al jahli sementara kita masih bodoh. Makanya Anda pribadi tidak setuju dengan ada kalimat adab di atas ilmu, itu nggak setuju. Ilmu di atas adab nggak setuju juga. Ya. Tapi adab sama ilmu harus berjalan beriringan. Seperti dua sisi mata uang. Bisa dipisah? Bisa. Tapi jadi apa? Bisa kan? Bisa dipisah. Tapi mau jadi apa uangnya? Nggak berlaku kan? Itu. Kalau kita terlalu fokus sama ilmu, lupa sama adab, nggak ada nilainya. Kalau kita fokus sama adab, lupa juga sama ilmu, nggak ada nilainya juga. Makanya ilmu sama adab itu beriringan. Gitu ya. Makanya kan ada masyhur itu ya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, ada man tasawwafa wa lam yatafaqqah ya, yang disandarkan kepada Imam Malik gitu kan. Kalau kita ilmu-ilmu aja tapi nggak mau beradab, ya salah juga. Kalau adab-adab saja, yang penting saya baik, nggak bisa juga. Karena di sini disebutkan apa? Walayasih zuhdu wa taqwa. Jangan ngaku orang saya zuhud kok, saya sudah takwa kok. Yang penting saya takwa, gitu ya. Ma'al jahli, tapi dia dalam keadaan bodoh. Makanya penting dua hal ini. Yang penting adab saja. Ilmu nantilah, yang penting beradab, nggak begitu juga sistemnya. Ilmu-ilmu saja adab, nggak begitu juga sistemnya. Gitu ya, nggak begitu juga sistemnya. Jadi seperti dua mata uang. Adabnya penting, ilmunya juga penting. Makanya kan sekarang banyak ya, kitab itu diterjemahkan dengan kalimat yang tidak seharusnya. Ada kitab itu Imam Nawawi ya, kalau dicari di Gramedia, itu ada buku judulnya Adab di atas Ilmu. Padahal judul kitabnya Adabul Mufti wal Mustafti. Diterjemahkan jadi judul bukunya dalam bahasa Indonesia apa? Adab di atas ilmu. Itu belajar bahasa Arabnya di mana gitu ya? Kok adabul mufti wal mustafti, artinya kok adab di atas ilmu sih? Ya, tapi adabnya seorang mufti dan seorang mustafti. Nah, apakah Imam An-Nawawi mengatakan adab lebih penting daripada ilmu dengan membuka itu? Tidak. Beliau justru ingin menunjukkan apa? Kalau kita berilmu nggak beradab, itu nggak ada nilainya. Apakah itu bisa diartikan adab lebih utama daripada ilmu? Enggak. Beliau katakan ilmu nggak beradab, kacau. Bukan adab dibandingkan ilmu harus lebih dahulu. Tapi kan Imam Malik pernah mengatakan, Ustaz, atau ulama yang lain pernah mengatakan, saya belajar ilmu sekian tahun. Saya belajar adab sekian tahun. Kalaulah saya tahu adab ini lebih dahulu dibandingkan dengan ilmu, saya akan belajar adab saja. Yang ngomong itu siapa? Orang berilmu atau bukan? Ya, berarti wajar saja dia ngomong begitu. Kalau kita sudah nggak punya ilmu, nggak beradab juga, ngomong begitu, ya siapa kita? Gitu. Adab-adab saja, emang adab bisa dengan ilmu? Nggak bisa. Itu dua hal yang harus berjalan beriringan. Apa gunanya kita baik tapi kita nggak diisi kepalanya? Justru baiknya orang itu karena kepalanya berisi, gitu. Karena kepalanya berisi, ya harusnya begini, gitu kan. Jadi adab itu sebenarnya buah dari ilmunya, gitu. Dilihat orang itu berilmu atau enggak, lihat dari adabnya. Kalau dia nggak beradab, berarti dia nggak berilmu, ya. Kalau dia beradab, pasti dia berilmu itu. Makanya yang tepat itu sebenarnya adab sama ilmu itu seperti dua sisi mata uang, harus berjalan beriringan. Nggak bisa satu adab di atas ilmu, nggak bisa. Ilmu di atas adab, itu makin kacau lagi nanti. Nanti akan dibahas di sini ya. Wa ansyada Syekhul Imamul Ajallu Burhanuddin sahibul hidayah, ya, syi'ran li ba'dihim. Jadi Syekhul Imam Al Ajal Burhanuddin, ya, yang menulis kitab Al Hidayah, ya. Karena Imam Az-Zarnuji ini kan mazhabnya Hanafi ya. Jadi beliau banyak menukil karangan-karangan atau perkataan-perkataan ulama-ulama Hanafiyah juga, termasuk beliau ini Burhanuddin Sahibul Hidayah. Ya, jadi beliau membacakan sebuah syair apa atau mengungkapkan sebuah syair, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru min hujahilun mutanassiku huma fitnatun fil alami azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku.
fasadun kabirun, suatu kerusakan yang sangat besar di dunia ini. Siapa? Alimun mutahattiku. Dia alim tapi mutahattik. Mutahattik itu orang yang ya'malu syai'a bi khilafi syar'i gitu ya. Melakukan sesuatu yang menyalahi aturan syariat. Dia tahu sholat itu wajib tapi dia nggak sholat. Dia tahu caranya puasa tapi dia nggak puasa. Gitu. Nah, itu alimun mutahattiku. Nah, alimun mutahatiku itu fasadun kabir. Jadi ini mubtada'nya muakhar. Alimun mutahatiku fasadun kabir. Orang alim yang mutahatik, dia itu suatu kerusakan yang besar untuk dunia ini. Ya, ada orang yang alim tahu caranya sholat tapi nggak sholat, tahu caranya puasa tapi nggak puasa. Ya, tahu ilmu tapi dia nggak amal, berarti seperti itu. Tadi contohnya seperti itu ya, berilmu tapi nggak beradab gitu misalkan. Nah, itu fasadun kabirun, kerusakannya. Wa akbaru minhu. Ya, artinya apa? Lebih besar kerusakannya dibandingkan yang pertama tadi. Siapa? Jahilun mutanassiku. Orang bodoh yang beribadah. Ya, nusuk kan ibadah ya. Inna solati wa nusuki. Ya. Ibadahku, nusuk itu kan ibadah. Nah, jadi ada dua kerusakan nih. Ada orang alim tapi dia amalannya nggak jelas. Ada orang yang beramal tapi ilmunya nggak jelas juga. Itu keduanya kerusakan. Yang paling lebih bahaya lagi jahilun mutanasiku. Jadi masih mending dia berilmu nggak amal ketimbang bodoh tapi dia beramal. Jadi kalau dari kalimat ini mending ilmu atau adab sebenarnya? Mending sebenarnya mending ilmu, gitu kan? Tapi kan keduanya kerusakan. Kita nggak membenarkan salah satu keduanya, ya. Karena orang jahil itu pasti akan membuat kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang alim. Orang alim setidaknya meskipun menyalahi apa yang dia ketahui, tapi dia masih alim, gitu kan. Tapi kalau orang jahil, ibadahnya ngasal. Makanya kan kalau di muqaddimahnya kitab Matan Sittin Masalah, di Matan Sittin Masalah itu disebutkan, kalau ulama, kalau seandainya ada orang yang tidak tahu ilmu suatu ibadah, lalu dia beribadah dan kebetulan persis caranya benar sesuai dengan aturan yang seharusnya, ibadahnya tidak dianggap tidak sah. Kenapa? Karena dia nggak ada ilmu di situ. Jadi orang tahu, misalkan saya sholat, dia nggak tahu ya, dia nggak tahu caranya sholat seperti apa, dia ngasal aja sholat. Caranya persis seperti orang yang tahu sholat, tapi saat itu ibadahnya nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Makanya beramal tanpa ilmu itu nggak diterima. Nah itu makanya penting untuk memperdalam ilmu. Ya, jadi ibadah-ibadah tanpa ilmu itu nggak ada dinilai sama sekali, gitu ya. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Keduanya, ya, alimun mutahattik dan jahilun mutanasik. Ya, ini kan orang yang sebenarnya ada yang lebih akbar dibandingkan dengan ini. Ini kan tingkatannya berarti kan masih mending alimun mutahattik, masih mending. Level 2, gitu kan. Level 3-nya jahilun mutanasik. Ada lagi yang lebih bahaya dan inilah biasanya kebanyakan kita. Apa itu? Jahilun mutahattik. Nah, itu kita itu. Udah jahil melakukan hal-hal yang di luar syariat pula. Gitu. Makanya yang paling benar itu alimun mutanasik, itu yang level 1. Ya. Huma keduanya, alimun mutahattik dan jahilun mutanasik, fitnatun azimatun fil alamina. Jadi azimahnya itu merupakan naat dari fitnah, sifat dari fitnah yang dibelakangkan, diakhirkan karena lidorotin nazam, darurat nazam, sehingga kemudian fil alaminya itu dimajukan. Ya. Keduanya merupakan fitnah yang sangat besar untuk alam semesta ini, untuk dunia ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi siapa? Bagi orang yang liman yatamassaku fi dinihi bihima, itu asalnya. Bagi orang yang berpegang dalam urusan agamanya kepada mereka berdua. Jadi kalau kita belajar kepada orang alimun mutahatik, nah, jadi fitnah nantinya ilmunya. Kalau kita belajar kepada jahilun mutanasik, itu juga jadi fitnah juga seperti itu. Makanya huma fitnatun fil alamina adimatun liman yatamassaku fi dinihi bihima. Siapa yang berpegang dalam permasalahan agama kepada keduanya. Jadi kalau syair itu memang dibalik-balik ya, sesuai dengan kaidah nazamnya. Nggak bisa diurut-urutkan. Wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Nah, niat yang bisa dilakukan juga untuk belajar apa? Syukur atas nikmat akal. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, harus syukur kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekarang ada nikmat luar biasa diberikan Allah, apa itu? Akal. Bagaimana cara menikmati mensyukuri nikmat akal? Dengan belajar. Artinya orang kalau nggak mau belajar, dia nggak mau mensyukuri nikmat akal. Inna adzabi
la syadid. Ya. Jadi itulah kenapa Ana selalu mengajak orang untuk belajar. Mau dia nggak mau belajar, kayak mau dia itu nanti urusan dia sendiri. Yang penting ajak aja dulu untuk belajar. Mau dia merasa terpaksa segala macam, kita kan hanya menyampaikan. Ya, kebenaran kan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Nanti yang penting kita sudah ajak ya. Kalau nggak mau ya sudah, gitu ya. Kalau dia menolak, gitu kan. Udah capek dapat belajarnya, capek juga nanti di akhirat. Makanya salah satu fungsinya belajar itu adalah bentuk rasa kita mensyukuri nikmat diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang nggak mau belajar, opsinya satu dari dua. Satu, dia menentang nikmat itu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, atau mungkin dia merasa nggak wajib belajar karena dia nggak punya akal. Oke, berikutnya wayan wibihi syukra ala nikmatil akli wa sihhatil badan. Ini ataf kepada nikmatil akal. Ya, jadi syukur juga dalam bentuk apa? Kita sudah diberi kesehatan badan. Ya. Jadi kita sudah diberi kesehatan badan, syukuri itu. Bagaimana syukurnya? Ini kalau sebenarnya kan umum ya. Kalau kita diberikan badan yang sehat, bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan untuk sesuatu yang baik. Salah satunya adalah dengan ilmu, gitu ya. Untuk belajar, pergi belajar. Jangan sampai nanti ketika sudah sakit, sudah ditarik nikmat itu, baru kemudian kita merasa, oh harusnya dulu saya waktu masih seperti ini, masih sehat walafiat, saya belajar dulu harusnya. Tapi sekarang malah sudah sakit begini baru sadar. Mumpung masih sehat itu ya manfaatkanlah. Walayan wibihi iqbalan nasi ilaihi. Janganlah seorang penuntut ilmu meniatkan apa? Supaya disambut, diterima oleh manusia. Nah, jadi jangan niatkan, oh saya belajar di sini selama 6 bulan, 1 tahun, nanti saya pulang itu udah siap-siap disambut sama warga. Wah, Hafiz 30 juz. Saya nanti pakai baju apa ya? Nah, itu kan iqbalan nas, kan? Supaya manusia menerima kita, gitu kan? Karena ilmu itu sesuatu yang mulia. Nanti lihatlah di kampung kita masing-masing. Ketika orang tahu kita punya ilmu, kita itu akan dihormati sangat luar biasa. Jangan kemudian nanti kita niatkan itu dulu, gitu. Jadi jangan niatkan supaya nanti manusia bisa itu kepada kita, gitu ya. Jangan sampai wah saya penting kalau punya ilmu nih saya nanti disambut nih, gitu ya. Saya nanti pulang sampai di Majalengka nggak ada bandara ya. Oh iya. Jadi saya sampai nanti di pintu Bandara Majalengka, siapa yang nyambut saya? Nah, itu sudah salah niatnya. Karena kan saya baru pulang dari pondok nih. Nah, itu sudah salah niatnya. Walastijlaba hutamid dunia. Jangan juga niatkan untuk mencari hutam itu artinya mata, kesenangan-kesenangan dunia. Jadi jangan wah nanti kalau saya punya ilmu, saya buka daurah, satu orang saya patok 50.000, kalau 100.000 nanti berapa yang datang? Nah, itu mencari dunia untuk dari ilmunya itu, gitu ya. Dari ilmunya dicarikan dunia. Banyak orang sekarang seperti itu, banyak sekali. Orang yang ngejar sanad sekarang buat apa? Biar nanti dia promosi bisa bersanad, gitu kan. Pengajar bersanad. Nah, itu kan hukum dunia ya. Wallahu alam ya, tidak semua orang mungkin niat seperti itu, ada oknum-oknum tertentu ya. Tapi ya banyak yang seperti itu banyak. Wal karamata inda sultani wa ghairihi. Ya, jangan juga kita mencari kemuliaan di hadapan sultan, penguasa, wa ghairihi dan selainnya. Jadi semua orang. Kan sekarang banyak tuh ya, apalagi kan politik identitas sekarang ya. Kalau kita berilmu kita dipanggil-panggil kan nama politik-politik itu kan. Ya. Nah, jangan niatkan itu. Wah, saya nanti kalau mau dipanggil sama politisi gede nih. Jadi saya harus berilmu dulu biar kelihatan bagus gitu kan. Jadi eh, Mukhlis Bahri LC MA ya, Mukhlis Bahri LC MA PhD SPD motor mobil dan lain sebagainya. Oh, itu dipanggil langsung ke Istana Negara itu untuk nyapu-nyapu. Nah, itu kan niatnya yang salah yang semacam itu gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Kalau kalau kita cari gelarnya itu untuk supaya dipanggil orang gitu ya, dipanggil sultan gitu ya, dipanggil sama penguasa gitu ya, berarti ya sudah salah niatnya itu ya. Qala Muhammad ya Muhammadun Ibnul Hasani rahimahullah. Jadi kalau ada kata bin itu yang Arabnya sebagai badal ya, dia bisa Arab sebagai badal. Muhammadun ibnu ya, Muhammad ibnu Al Hasani ya, Ibnul Hasani. Jadi Muhammad itu anak si Hasan.
rahimahullahu taala, laukana nasu kulluhum abidi. Jadi Muhammad bin Hasan, ini muridnya Imam Abu Hanifah ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani namanya. Jadi murid Imam Abu Hanifah yang terkenal itu kan dua. Satu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini juga nanti jadi gurunya Imam Syafi'i gitu ya. Yang kedua namanya Abu Yusuf. Itu dalam mazhab Abu Hanifah nanti terkenal dua itu. Ya, banyak yang lain banyak, cuman yang paling masyhur itu dua. Sebagaimana kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, murid-murid terkenal Imam Syafi'i siapa? Imam Al-Muzani, Imam Al-Buaiti, Rabi Al-Muradi, sama Rabi Al-Jizi. Empat itu yang paling utama, yang paling sering disebut. Kalau Imam Malik, siapa murid paling utamanya? Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berguru langsung selama 16 tahun kepada Imam Malik, 16 tahun. Laukana nasu kulluhum abidi la'aqtaqtuhum. Kalau seandainya manusia itu seluruhnya adalah budakku, ya, karena sebab ilmu tadi, aku akan bebaskan mereka. Ini kan menunjukkan bahwasanya saya itu nggak butuh dituan-tuankan, saya nggak butuh diagung-agungkan, katanya Muhammad bin Hasan. Karena mentang-mentang saya berilmu, lalu mereka mau jadi budak saya sekalipun, saya akan bebaskan mereka. Gitu. Wa tabara'tu an ulaihim, saya akan berlepas diri dari perbudakan mereka. Jadi saya nggak mau jadiin orang budak gara-gara saya punya ilmu. Nah, itu kan kebanyakan kita sekarang begini. Saya nanti mau jadi kiai, saya harus cari jamaah yang banyak. Itu kan memperbudak orang dalam tanda kutip. Nah, itu nggak boleh yang semacam itu. Jadi kalau misalkan kita ceramah nggak ada yang dengar, meskipun hanya satu orang, lanjutkan aja. Jangan sampai kemudian saat kita cuma satu orang ini, apa kita lanjut apa enggak? Ya lanjut aja, mending satu orang itu yang mau nanti dapat ridho Allah, insya Allah seperti itu kan. Ngapain cari? Saya mau ceramah asalkan jamaahnya minimal 1 juta. Ya, jamaahnya minimal 1 juta. Itu berarti sudah memperbudak orang mungkin seperti itu ya. Jadi mau orang jadi budak kita. Justru harus dilepaskan yang semacam itu. Nah, ini penting ya. Waman wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qalla ma yarghabu fi ma indan nas. Siapa? Ya, man itu artinya siapa, bukan barang siapa. Kalau barang siapa gitu kan. Nah, makanya siapa gitu ya. Siapa yang mendapati ladzatal ilmi wal amali bihi, sudah mendapati lezatnya, enaknya belajar dan enaknya mengamalkan ilmu, qalla ma yarghabu fi ma indan nas, maka akan semakin sedikit yang diharapkan dari manusia. Jadi kalau kita masih mengharapkan, ya, mafhum mukhalafahnya ya, kalau kita masih mengharapkan manusia atau duniawi dari belajar kita, ya berarti kita belum menikmati lezatnya ilmu. Berarti kita masih nyicip-nyicip ilmu, gitu. Belum ngerasa enak sama ilmu. Tapi kalau orang udah enak sama ilmu, dia nggak mikirin dunia lagi, dia pikirnya akhirat saja. Seperti itu. Ansyadana Syekhul Imamul Ajalul Ustadz Qiwamuddin Hamad ibnu Ibrahim ibnu Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran. Jadi kalau ansyadana imla'an itu artinya beliau mengungkapkan sesuatu yang mana itu merupakan perkataan orang lain. Itu ansyadana imla'an. Jadi Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim, beliau mengungkapkan sesuatu imla'an li Abi Hanifah yang mana itu pernah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dulu. Apa? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi fayal khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Siapa yang mencari ilmu lil ma'adi, untuk hari akhirnya, ma'ad itu kan hari kiamat, untuk hari akhirnya, faza bi fadlin, maka dia akan beruntung, ya, bi fadlin, dengan karunia Allah, minar rasyadi, dia akan, keuntungan yang dia dapatkan apa? Ar-rasyad, ya, petunjuk, dia akan dapat petunjuk. Ya, maka kerugian bagi orang yang mencari ilmu linaili fadlin minal ibadi. Nah, kalau orang mencari ilmu untuk mencari keutamaan, kemuliaan di sisi makhluk, maka dia hanya mendapatkan khusran, kerugian saja, rugi saja. Ya. Allahumma illa idza talabahul jahalil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa tanfidil haqqi wa izazid dini la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wa nahyi wan nahyi 'anil munkari. Jadi kalau di sini ada pengecualian sedikit kata beliau ya. Kecuali kalau dia menuntut ilmu, menuntut kehormatan dari mencari ilmu itu supaya apa? Supaya bisa lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kadang kan kita mencari kehormatan itu supaya bisa ngomong di depan publik, gitu kan. Artinya kalau kita bukan siapa-siapa, mau menyampaikan kebenaran, siapa yang mau dengar kita? Makanya dicari pangkat. Untuk apa? Supaya nanti kita bisa menyampaikan dakwah untuk
pangkat itu. Makanya cari jabatan bukan untuk kepuasannya itu, tapi apa? Sebagai sarana supaya saya bisa didengar oleh lebih banyak orang gitu. Jadi kata beliau kan pada dasarnya nggak boleh mencari jabatan dengan ilmu gitu kan. Tapi kecuali dalam satu kasus apa? Kalau kita butuh kepada jabatan itu supaya bisa menyampaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tanfidil haq untuk apa namanya? Merealisasikan kebenaran, menyampaikan kebenaran wa i'zaziddin untuk memuliakan agama. Itu kan kalau pemimpin-pemimpin kita udah nggak dekat sama agama, nanti agama akan makin hancur gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya dipimpin oleh orang yang paham agama gitu. Gitu. Lali nafsihi, tapi niatnya bukan untuk dirinya, wahawahu bukan untuk hawa nafsunya. Fayajuzu zalika, maka hal itu diperbolehkan biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Seukuran sekira-kira cukup sebatas dia sudah bisa untuk menyampaikan kebenaran, al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi nggak perlu berlebihan juga. Kalau seandainya kita sudah cukup punya pangkat satu, udah gitu, DPRD udah gitu ya. Nggak perlu nanti DPR lah gitu biar enggak. Tapi kalau dibutuhkan ya silahkan. Ya, jadi sebatas kebutuhan saja. Wayan bagi li talibil ilmi ayyatafakkara fi dzalika ya. Nah, seorang penuntut ilmu harus berpikir dengan hal itu. Jadi niat-niat tadi itu ya, kan banyak ada niat yang baik, ada niat buruk. Pikirkan semua itu. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsir. Kita itu udah capek untuk ilmu ya. Kita tuh belajar capek enggak? Capek gitu. Ya, fala yusrifu ila dunya. Jangan kemudian lelah kita dalam menuntut ilmu ditambah juga niatnya diincar apa? Dunia gitu. Capeknya dua kali. Makanya kalau udah capek belajar, udah capek aja belajar, tapi niatnya luruskan, bersihkan niatnya, perbaiki niatnya untuk akhirat udah, atau mencari ridho Allah. Minimal capek di dunia, nanti di akhirat kita nggak capek, gitu ya. Jangan kemudian dialihkan niat kita itu untuk dunia al-haqirah yang hina, al-qalilah yang sebenarnya sedikit, al-faniyah yang fana, gitu ya. Hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adallu minaz zalili. Tusimu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Dunia itu aqallu minal qalil, lebih sedikit dari apa yang paling sedikit. Jadi kalau kita mengincar dunia itu banyak, sebenarnya dunia itu sedikit nilainya. Nah, dunia itu bahkan yang paling sedikit dari yang sedikit-sedikit itu. Wa asyikuha, asyiknya dunia, asyik itu bahasa Arab ya. Jadi kenikmatan dunia, asyiknya itu adzallu minaz dzalili, ya, lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan apa yang paling rendah. Jadi ya, yang paling hina di dunia ini apa? Punya dunia gitu. Sebenarnya kita terhina dengan punya dunia itu. Tusimu bisihriha qauman wa tu'mi. Dengan sihirnya dunia tadi, orang itu bisa tusim, ya, tuli, wa tu'mi, bisa juga buta gitu. Jadi bisa membuat buta, bisa membuat tuli dunia itu. Fahum mutahayyiruna bila dalil. Dan kalau orang buta sama orang tuli apa yang dia lakukan? Dia akan keluyuran nggak jelas ya, kiri kanan nggak jelas bila dalili, tanpa ada tujuan dan arah. Nah, itu orang yang cari dunia seperti itu. Makanya kalau dunia itu dicari nggak akan ada habis-habisnya. Kita nabung, saya pengen beli iPhone 14, nabung 1000. Ya harganya berapa? 20 juta kan. Kekumpul 20 juta dalam waktu 5 tahun udah iPhone 20. Ya kan? Cobalah bayangkan itu. Apa yang paling canggih sekarang? iPhone 14. Saya beli. Besok udah iPhone 15. Besoknya 16, 17, 18, 19, 20 sampai iPhone 100 gitu. Ya kan? Jadi dunia itu kalau dikejar nggak akan ada ujungnya. Makanya kayak orang tersesat tanpa arah. Mutakhir itu kan tersesat gitu ya. Orang yang tersesat tanpa arah. Kalau cari dunia tersesat nggak tahu dia kemana arahnya. Apa yang dicari? Harta berapa? 1 miliar. Dapat 1 miliar minta 1 triliun. Dapat 1 triliun dapat, waduh. Jadi kalau dunia yang dicari itu nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya, gitu ya. Wayan bagi li ahli ilmi ala yadilla nafsahu, ya, seorang yang penuntut ilmu jangan sampai menghinakan dirinya bitomai, ya, dengan bentuk ketamaan apapun fi ghairi matmain, selain pada tempatnya. Jadi tamak itu ada tempatnya. Jadi tamak itu nggak murni, nggak boleh juga. Tamak itu boleh juga. Ya, apa contohnya? Tamak dengan ilmu. Ini orang tamak sama ilmu. Jadi tamak itu jangan jangan dengan harta, gitu kan? Itu fi ghairi matma. Nah, tapi tempat tamak itu di ilmu. Saya pengen ilmu, ibadah itu tamak dalam ibadah, gitu kan? Saya kurang-kurang merasa kurang. Tamak itu kan merasa kurang-kurang terus, gitu kan? Nah, jangan di dunia, tapi di akhiratnya. Gitu ya. Dalam arti cari ilmu tamak, gitu kan? Kalau ini saya kurang nih, saya harus tambah lagi, saya harus tambah lagi. Dalam ibadah saya kurang nih, saya harus tambah lagi, tambah lagi. Ya. Wa yataharrazu amma fihi madilatan madilatul ilmi wa ahlah.
seseorang yang menuntut ilmu juga harus menjauhkan diri dari apa yang dapat merendahkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu, ya, ahlul ilmi. Jadi jangan sampai kemudian ilmu itu menjadi dianggap buruk gara-gara perangai kita. Ya, wah si fulan udah alumni pesantren, tapi perangainya begitu, berarti pesantren begitu. Sekarang kan banyak persepsi semacam itu, meskipun yang pelakunya hanya oknum kan. Pesantren itu digambarkan apa gitu kan, kekerasan di pesantren lah itu segala macam lah gitu ya. Itu dikeras-keraskan semacam itu. Nah, itu jangan melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu yang kemudian bisa menjatuhkan, meruntuhkan niat orang yang belajar ke sana, yaitu cari ilmu. Ya, jangan juga merendahkan ahlul ilmi gitu ya. Apa yang terjadi misalkan di beberapa pondok pesantren sekarang yang karena ini karena itulah ya segala macamnya, itu kan perbuatan-perbuatan yang tidak tepat sehingga kemudian ilmunya yang jatuh kan. Orang nggak mau lagi belajar ke pesantren, ya, orang nggak mau lagi belajar sama kiai di pesantren seperti itu. Wa yakunu mutawadhi'an, hendaklah juga dia selalu dalam keadaan tawadu. Wa tawadu baina takabburi wal madillah ya wal iffah. Jadi tawadu itu tidak di bawah juga, tidak di atas juga, tapi di tengah-tengah. Kalau terlalu atas namanya takabur, ya, kalau di bawah itu namanya tamalluk sama tazallul. Tazallul. Jadi saya orang paling alim di dunia ini, itu takabur. Aduh, saya orang paling bodoh di dunia ini, itu namanya tazallul. Itu kedua-duanya nggak boleh. Jadi kita harus di tengah-tengah, jangan lewat ke atas, jangan lewat ke bawah, gitu ya. Mending lewat ke bawah daripada lewat ke atas, karena kalau lewat ke atas itu bahaya sekali. Jadi udah merasa bodoh, tapi jangan kemudian saya merasa bodoh, saya tidak ada gunanya, ya. Untuk apa saya hidup, gitu. Nah, itu nggak perlu yang semacam itu. Jadi meskipun kita merasa hal semacam itu, tapi diperbaiki dengan cara belajar, ya. Apa sih tujuannya saya hidup, gitu ya? Itu tazallul itu ya semacam ini. Jadi tawadhu itu di antara takabur dan tazallul. Ya, kalau terlalu berlebihan egonya namanya takabur, ya, sombong. Tapi kalau ke bawah namanya tazallul, gitu ya. Rendah diri, ya, bukan rendah hati ya, rendah diri. Kalau rendah hati itu dianjurkan, wajib rendah hati. Rendah diri itu nggak boleh rendah diri, gitu ya. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Nah, hal-hal semacam itu, tawadhu itu apa, takabur itu apa, bisa diketahui dari kitab-kitab akhlak. Ansada Syekhul Imamul Ajallu Al Ustad Ruknul Islam Al Ma'ruf bil Adi bil Mukhtar, ya syi'ran li nafsihi. Ya, jadi ada satu syair lagi nih, ya. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya tawadu itu merupakan ciri-cirinya orang yang bertakwa. Tawadu ciri-ciri orang bertakwa. Wa bihit taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Dengan tawadu itulah at-taqi, orang yang bertakwa. Jadi taqi itu artinya orang yang bertakwa. Dengan tawadu itulah orang yang bertakwa yartaqi ilal ma'ali. Naik levelnya ke yang lebih tinggi. Oke, jadi orang bertakwa itu levelnya di sini. Kalau takwa plus tawadu naik lagi. Wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu amisyaqi. Tapi yang menjadi hal yang menakjubkan, ajaib ya, ajaib. Ajaib itu kan ajaib. Hal yang ajaib itu apa? Suatu keheranan. Man huwa jahilun fi halihi. Orang yang bodoh ya, ahwa sa'idu amisyaqi. Yang tidak mengetahui hal tersebut ya, entah dia nanti di akhirat akan sa'id, dapatkan kebahagiaan, atau dapatkan syaqi, dapat kesulitan nanti di akhirat. Am kaifa yuqtamu umruhu aw ruhuhu. Ya, orang yang bodoh tentang hal ini, nggak tahu tentang hal ini, tentang masalah tawadu, kita nggak tahu nanti akhir hidupnya akan seperti apa, gitu ya. Umurnya diakhirkan seperti apa, ruhnya nanti akan seperti apa. Yauman nawa mutasafilun au murtaqi. Pada hari kiamat nanti, ya, ruhnya itu bakal direndahkan, mutasafil atau murtaqi, atau ditinggikan derajatnya. Jadi itu pentingnya tawadu seperti itu, ya. Wal kibriya uli rabbi nasifatun bihi maksusatun fatajannaban naha, harusnya ini ya. Fatajannaban naha wattaqi. Ya. Sombong itu adalah sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka benar-benar jauhilah. Jadi nun taukid. Tajannab, masukkan nun taukid tajannabanna. Jauh, benar-benar jauhilah sifat sombong itu, wattaqi, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu Abu Ain, nanti ada pertentangan. Jadi kita itu nggak boleh sombong, ya kan? Tapi Imam Abu Hanifah pernah mengatakan apa? Adzimu amaimakum, muliakanlah orang yang pakai imamah, gitu ya. Muliakanlah ilmu itu dengan imamah. Ya. Orang kan kalau pakai setelan ulama kan jadi dihormati, gitu kan. Wawasiu akmamakum, ya. Jadi lebarkanlah lengan bajunya, gitu kan, sisingkan lengan bajunya.
Nah, apakah kemudian ini bertentangan? Katanya nggak boleh sombong, tapi harus pakai setelan ulama gitu. Nah, ini bukan berarti beliau mengatakan boleh sombong, tapi apa? Qala dzalika li alla yustakhaffu bil ilmi wa ahli, supaya ilmu dan orang penuntut ilmu, ahlul ilmi, tidak dianggap rendah. Jadi biar kita dimuliakan orang juga ya, kita pakai setelan juga. Makanya penting kita mengetahui quote ya. Quote itu ada tempatnya. Nggak semua quote kita bisa sama ratakan. Oh, kata Imam Abu Hanifah, kita harus pakai imamah biar itu lengan bajunya yang agak besaran gitu biar kelihatan wibawa ulamanya. Tapi kalau ilmunya otaknya kosong juga nggak ada gunanya. Gitu kan. Makanya itu penting. Wayan bagi li talibil ilmi ayah sula kitab al-wasiyah, ya seorang penuntut ilmu juga harus membaca kitab al-wasiyah. Jadi ada kitab namanya Kitabul Wasiyah allati katabaha Abu Hanifah yang ditulis oleh Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu menulis sebuah kitab yang namanya Kitabul Wasiyah. Alaika antak sudah ada. Kamu harus dapatkan kitab ini ya. Harus menghasilkan kitab ini. Harus dapat baca buku ini maksudnya. Li Yusuf Ibn Khalid As-Simti ya. Jadi Imam Abu Hanifah menulis sebuah kitab yang nama kitabnya Kitabul Wasiyat yang ditujukan kepada Yusuf bin Khalid As-Simti indar ruju'i ila ahlihi ya. Ketika ya jadi kita ketika nanti pulang ke kampung halaman kita, bacalah kitab Kitabul Wasiyah ini ya. Yajiduhu man yatlubuhu. Nanti insya Allah orang yang mencari ilmu, mencari sesuatu kebenaran akan dapat kebenaran itu dengan kalau kita baca itu menyampaikan hal itu. Maksudnya seperti itu. Wa kana ustadzuna. Nah, guru saya, guru kami, Asy-Syekhul Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar. Jadi guru beliau, guru Imam Az-Zarnuji, Imam Ali bin Abi Bakar, amaroni bi kitabatihi, memerintahkanku untuk menulisnya. Artinya mencari kesimpulannya, membaca dan mencari kesimpulannya. Endar ruju'i ila baladi wa katabtuhu. Ketika nanti aku pulang ke kampungku, ya, dan aku telah melakukan hal itu, aku tulis hal itu. Walabu dalil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Dan seorang guru, seorang mufti juga harus baca kitab itu. Jadi ini ada suatu kitab penting yang disampaikan oleh Imam Zarnuji, namanya Kitabul Wasiyah yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Isinya itu penting sekali untuk kita, untuk ilmu dan orang nanti yang mau belajar di kampung kita ketika kembali. Gitu ya. Artinya nanti baca kitab itu sesuatu yang sangat bermanfaat, wasiat yang sangat bermanfaat dalam madhab Abu Hanifah, ya, dalam madhab Hanafi. Ya, karena beliau kan Hanafiyatul madhab, ya, jadi yang direkomendasikan juga yang Hanafiyah juga, para ulama-ulama Hanafiyah juga, seperti itu. Ya. Dalam madhab Syafi'i nanti ada juga dan lain sebagainya. Intinya semuanya kalau adab kan kita nggak memandang madhab. Ya. Semua sepakat kalau sombong itu jelek. Ya, kalau merendahkan diri itu namanya sesuatu yang jelek juga. Gitu. Semua sepakat dengan hal itu. Jadi kalau akhlak itu nggak memandang madhab itu karena Islam seperti itu semua. Ya. Wallahu a'lam. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.